Oke, kita ketemu lagi dengan saya Ardian. Materi yang pertama adalah basic Photoshop. Ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang software Photoshop itu sendiri. Kemudian dokumen gambar atau image gambar, ya image dokumen. Tentu saja general user interface dan tools untuk dasar pengenalan di Photoshop. Teman-teman juga mungkin saya ingin mengingatkan apabila teman-teman ke adobe.com, teman-teman bisa mendapatkan software Photoshop dengan subscribe, dan mungkin juga akan menginstal Creative Cloud. Teman-teman bisa cek apps apa aja yang teman-teman install, dan pastinya ada storage. Selain storage juga ada beberapa video tutorial yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan teman-teman menggunakan software. Nah, di sini kita juga akan memanfaatkan stok foto di beberapa internet yang dibagikan secara gratis, seperti pexel.com. Nah, tapi juga harus melihat ya lisensi yang ada di situ. Jadi apa saja yang diizinkan, apa yang tidak diizinkan gitu ya. Sehingga tidak melanggar haki ya untuk penggunaan foto. Oke, langsung saja. Tadi di Creative Cloud saya menginstal Adobe Photoshop. Ini saya tinggal open. Oke, dan di foto Pexel saya sudah mencari foto rusa. Ini diupload oleh Sabai. Saya akan unduh sedang saja ya, ukurannya 1280 kali 1024. Terus kemudian unduh dalam ukuran tertentu ya. Ini di save-nya di mana, saya kasih nama save. Terima kasih ya Pixabay. Oke, kemudian di Adobe Photoshop kita bisa new file atau open gambar yang tadi ya. Tetapi ketika saya klik new, teman-teman harus memperhatikan untuk preset, terutama ukuran. Ini ukurannya 1280 kali 1024 pixel di resolusi 72 pixel per inch ya. Color mode-nya RGB 8 bit ya. Di sini ada 16 bit dan 32 bit. Ini semakin tinggi akan semakin data gambar yang berupa warna dan gelap terang ataupun luminance ataupun chrominance ya, ini akan lebih kaya ya. Jadi kalau misalnya 8 bit kita mempunyai data warna millions of color, tapi kalau 32 lingkupnya sudah triliun ya, trillion of color. Nah, yang paling penting adalah media yang digunakan akan dibuat display untuk digital atau cetak ya. Ketika cetak pastinya ukurannya juga berbeda ya, antara inci atau sentimeter. Terus kemudian ini saya rubah saja 720p misalnya, 1280 kali 720 seperti ini, 72 dpi. Tetapi kalau misalnya untuk cetak resolusinya ini bisa 150 sampai 300 pixel per inch. Dan untuk separasi warna, apabila di layar monitor atau layar yang digital gitu ya, pasti penggunanya RGB. Tetapi kalau untuk warna separasi untuk percetakan itu menggunakan CMYK color. Oke, kalau sudah kita create saja, akan muncul dokumen baru.
Nah, teman-teman bisa open dengan cara file open ya. Nah, seperti ini di browse. Tadi dir open. Nah, seperti ini. Dokumen yang di download bisa di open, atau cara kedua langsung saja di Explorer, disimpannya di mana tadi. Nah, seperti ini. Jadi dirnya tinggal di drag and drop saja. Nah, seperti itu. Oke, jadi saya punya dokumen yang saya set 1280 kali 720 pixel, dan saya punya foto dirnya. Oke, berikutnya kita coba mengenal user interface-nya dulu. Kita tadi sudah mempergunakan drop down menu. Kemudian di sini ada tools gambar, yang pengeditan gambar ya. Kemudian di bagian sini ada warna, di sini ada timeline, dan di sini yang paling penting adalah antara properties, adjustment, atau libraries yang kita bisa manfaatkan ya. Dan di bawahnya ada layer, channel, dan tab. Layer, channel, dan tab. Nah, ketika layer, otomatis lapisan dari gambar itu saya mempunyai background saja, seperti halnya di dokumen yang saya buat tadi ya. Ini background. Tetapi kalau saya coba untuk menyatukan gambar yang rusak ini ke dalam dokumen saya bisa move, klik drag ke dokumen saya yang tadi, kemudian dilepas. Nah, ini gambar rusa yang tadi sudah dipindahkan ya. Dan otomatis di sini juga muncul layer 1. Selain background, saya juga mendapatkan satu layer lagi, yaitu layer rusa. Terus kemudian itu move tool, kemudian mungkin yang perlu diperhatikan adalah seleksi. Kita bisa menseleksi, kita juga bisa mentransformasi ya, mungkin skalanya dikecilkan, dirotasi ya, dipindah-pindah gitu ya. Apabila teman-teman pakai atau hold shift, dia akan bergerak genap ya, jadi mungkin sekitar 15 derajat, tergantung di sini berubahnya berapa derajat. Nah, seperti itu. Terus kemudian seperti halnya tadi, kita bisa menseleksi bagian gambarnya saja dengan marquee tool ya, rectangular marquee tool. Jadi misalnya kita menseleksi bagian tanduk dan kepalanya saja seperti ini. Nah, ini sifatnya pemilihan atau penseleksian. Selain seleksi-seleksi, misalnya kita menseleksi secara brush gitu ya, atau kita juga menseleksi object selection. Jadi kita bisa langsung menseleksi si rusanya. Nah, seperti ini sudah terseleksi. Atau juga seleksi berdasarkan quick selection tools. Jadi banyak cara menseleksinya, menseleksi bagian tertentu gitu ya. Nah, seperti ini. Untuk navigasi kita bisa memakai pen seperti ini, tangan ya, icon tangan, atau zoom in zoom out, klik drag di sini ya. Terus kemudian untuk selection tadi pasti floating menu ini ya, kita bisa diselect. Nah, secara basic atau dasar pemahaman Photoshop, terutama untuk
membuka file ataupun untuk memindahkan gambar ya di dokumen kita untuk menseleksi kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Sampai ketemu ya. Terima kasih.